Di sini ada bahan-bahan untuk melakukan praktikum. Yang pertama itu ada deterjen, ada kacang hijau, dan ada kapas, dan juga ada 7 gelas plastik yang sudah diberi label. Ada label kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan yang terakhir itu ada 3,1%. Dan di sini juga ada air yang sudah diukur sebanyak 100 ml. Langkah pertama, kita akan membuat air larutannya terlebih dahulu. Kita tuang air sebanyak 100 ml ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam air tersebut. Setelah itu kita beri air sedikit di dalam kecambah agar kita dapat melihat kecambah yang bagus dan kecambah yang rusak. Kemudian kita akan tuang air deterjen tadi ke dalam wadah yang berlabel 100%. Setelah itu kita masukkan kembali air bersih ke dalam gelas takar tersebut sebanyak 500 ml. Sama seperti tadi, kemudian kita tuang ke dalam gelas yang bertuliskan label 50%. Setelah itu kita ulang sampai gelas terakhir, yaitu konsentrasi 3,1%. Untuk yang gelas bertuliskan kontrol itu kita isi dengan air bersih. Kemudian kita masukkan 10 kacang hijau yang bagus ke dalam masing-masing konsentrasi larutan deterjen tersebut. Setelah itu kita rendam selama 5 menit. Sembari kita menunggu rendaman kacang hijau tersebut, kita akan memasukkan kapas ke dalam masing-masing gelas plastik kecil yang juga diberi label konsentrasi dari kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan yang terakhir itu ada 3,1%. Setelah direndam selama 5 menit, kita akan memasukkan kacang hijau ke dalam gelas yang sudah kita beri kapas tadi. Kemudian kita beri sedikit air dari larutan tersebut. Nah, setelah gelas plastik tersebut kita isi dengan kacang hijau yang sudah kita rendam menggunakan larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda tadi, kita akan menutupnya
agar cahaya tidak masuk. Dalam hal ini, saya menggunakan kardus bekas untuk menghalangi cahaya masuk agar pertumbuhan kecambah tidak dipengaruhi oleh faktor luar selain dari larutan deterjen. Setelah kita tutup, kita diamkan selama 24 jam, baru kita buka kembali dan kita akan mengukurnya. Adapun alat yang kita butuhkan untuk mengukur panjangnya kecambah, yang pertama itu ada tabel pengamatan, ada pulpen, dan juga ada penggaris. Di sini saya menggunakan penggaris dan juga meteran untuk mengukur panjang dari perkembangan kecambah tersebut. Setelah 24 jam, kita buka dan terlihat perbedaan pertumbuhan akar pada setiap konsentrasi larutan deterjen. Pada label kontrol tanpa deterjen itu kecambah tumbuh dengan baik dan panjang akar mencapai sekitar 1,5 mm. Pada konsentrasi rendah seperti 3,1% dan 6,25%, akar masih tumbuh tetapi lebih pendek. Dan pada konsentrasi 12,5% dan juga 25% itu pertumbuhannya mulai terhambat. Dan untuk label 50% dan 100% itu pertumbuhan akarnya sangat sedikit, bahkan ada yang tidak tumbuh sama sekali. Setelah 48 jam, pertumbuhan kecambah semakin jelas berbeda. Pada kontrol tanpa deterjen, akar tumbuh lebih panjang dan juga sehat. Pada konsentrasi rendah seperti 3,1% dan 6,25% itu kecambah masih tumbuh, tetapi pertumbuhan akarnya lebih lambat dibandingkan dengan kontrol. Nah, pada konsentrasi sedang yaitu 12,5% dan juga 25%, pertumbuhan semakin terhambat dan akar tampak lebih pendek. Sedangkan pada konsentrasi tinggi seperti 50% dan juga 100% itu hampir tidak ada perubahan dari pengukuran di 24 jam pertama. Berdasarkan hasil praktikum tadi, dapat kita simpulkan bahwa deterjen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang digunakan, pertumbuhan akar kecambah semakin terhambat. Bahkan pada konsentrasi tinggi tidak tumbuh sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa zat kimia dalam deterjen itu dapat merusak jaringan tumbuhan yang muda dan mengganggu proses penyerapan air serta nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan.